Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Jadi saat ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas tugas saya dari mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Langsung saja saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Digitalisasi dalam Membangun Perekonomian Bangsa. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu apa itu digitalisasi, transformasi digitalisasi, dampak positif digitalisasi, tantangan digitalisasi, peningkatan infrastruktur jaringan pembangunan dalam digitalisasi, dan peran digitalisasi dalam meningkatkan pembangunan bangsa. Apa itu digitalisasi? Digitalisasi adalah proses konversi data atau informasi dalam bentuk analog menjadi bentuk digital. Ini mengubah data yang awalnya ada dalam bentuk fisik atau analog seperti dokumen, dokumen cetak, gambar, suara, atau video, menjadi representasi digital yang terdiri dari angka-angka atau biner yang berbentuk 0 dan 1. Dalam bentuk digital, data dapat diolah, disimpan, ditransmisikan, dan dimanipulasi lebih mudah oleh komputer dan perangkat elektronik lainnya. Transformasi digitalisasi. Transformasi digitalisasi adalah proses strategis yang dilakukan oleh organisasi atau entitas untuk mengadopsi teknologi digital dan merestrukturisasi operasional, bisnis, dan model layanan mereka. Transformasi digital bukan hanya tentang menerapkan teknologi baru, tetapi juga tentang mengubah budaya, proses, dan cara berpikir organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Nah, adapun dampak positif digitalisasi diantaranya yaitu peningkatan efisiensi operasional, inovasi produk dan layanan. Yang ketiga, peningkatan pengalaman pelanggan. Yang keempat, akses data yang lebih baik. Yang kelima, pertumbuhan pendapatan. Yang keenam, perbaikan proses keputusan. Yang ketujuh, perbaikan proses. Yang ketujuh, keamanan dan keandalan. Yang ke-8, keberlanjutan. Yang ke-9, akses global. Dan yang terakhir, adopsi terhadap perubahan. Adapun tantangan digitalisasi yang pertama yaitu biaya implementasi. Mengadopsi teknologi digital memerlukan investasi besar, terutama bagi bisnis kecil dan menengah. Hal ini dapat menjadi kendala bagi pemangku kepentingan yang memiliki sumber daya terbatas. Yang kedua, yaitu ketidaksetaraan akses. Di beberapa wilayah atau komunitas, akses terhadap teknologi digital dan internet mungkin terbatas atau tidak ada. Ketidaksetaraan ini bisa meningkatkan kesenjangan digital. Jadi terkadang di suatu wilayah atau di tempat itu susah mengakses internet. Jadi itu menjadi tantangan dalam digitalisasi juga. Kemudian ada pun tantangan yang berikutnya itu perubahan budaya. Transformasi digital seringkali memerlukan perubahan budaya dalam organisasi, mengubah cara orang bekerja, dan berinteraksi dengan teknologi baru dapat menghadirkan tantangan budaya. Kadang di suatu tempat atau wilayah itu mereka belum mengerti dan belum memahami tentang transformasi digital yang sangat berkembang pesat saat ini. Bahkan ada tempat yang belum mengizinkan adanya digitalisasi itu terjadi di suatu wilayah mereka. Itu pun menjadi tantangan digitalisasi. Kemudian ada peningkatan infrastruktur jaringan pembangunan dalam digitalisasi. Peningkatan infrastruktur jaringan adalah salah satu komponen kunci dalam proses digitalisasi. Infrastruktur jaringan yang kuat dan andal adalah fondasi untuk mendukung pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut dengan TIK, dan memungkinkan berbagai aplikasi digital untuk berjalan dengan lancar. Nah, adapun poin-poin yang sudah saya kumpulkan yaitu
peningkatan infrastruktur jaringan pembangunan dalam digitalisasi. Yang pertama, koneksi internet cepat dan luas. Yang kedua, jaringan seluler yang canggih. Yang ketiga, peningkatan jangkauan. Yang keempat, ada keamanan jaringan. Yang kelima, penyimpanan data dan pusat data. Yang keenam, Internet of Things atau IoT. Yang ketujuh, pengelolaan lalu lintas. Nah, adapun peran digitalisasi dalam meningkatkan pembangunan bangsa. Nah, ini sangat penting. Ini adalah peran digitalisasi dalam meningkatkan pembangunan bangsa. Kita ke poin yang pertama, yaitu peningkatan produktivitas. Penggunaan perangkat lunak, robotik, dan otomatisasi dapat mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya produksi. Jadi lebih memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian ada poin yang kedua, yaitu pengembangan industri baru. Transformasi digital menciptakan peluang untuk pengembangan industri baru seperti industri teknologi fintech atau teknologi keuangan, e-commerce, contohnya seperti Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Ini sangat membantu dalam diversifikasi ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Kemudian ada poin yang ketiga, yaitu akses ke pasar global. Eksportir dapat memanfaatkan platform e-commerce dan jaringan sosial untuk memasarkan produk mereka secara global yang dapat meningkatkan ekspor dan pendapatan nasional. Jadi melalui eksportir, akses kita ke negara luar itu sangat terbantu karena kita dapat memasarkan produk-produk ataupun UMKM pun dapat mengekspor hasil dari produk-produk yang mereka buat. Oke, kita lanjut ke inovasi. Inovasi, digitalisasi memungkinkan inovasi dalam produk dan layanan. Perusahaan dapat mengembangkan solusi baru berbasis teknologi yang dapat memimpin dalam persaingan global. Dan poin yang terakhir, yaitu peningkatan inklusi keuangan. Fintech dan layanan keuangan digital memungkinkan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses. Ini dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Jadi, peningkatan inklusi keuangan itu bisa meratakan semua masyarakat yang ada, mereka dapat terjangkau. Bahkan mereka dapat melihat secara transparan sistem keuangan yang dapat mereka akses. Oke, terakhir pada kesimpulan presentasi saat ini, di era yang semakin canggih, digitalisasi memegang peran yang sangat penting untuk meningkatkan infrastruktur pembangunan bangsa, baik dalam bidang pendidikan, bisnis, keuangan, dan lain-lain. Tanpa adanya digitalisasi, maka akan sulit untuk melakukan semua secara bersamaan. Dan dengan adanya digitalisasi, memudahkan pekerjaan setiap orang, bahkan dapat menjangkau lebih luas lagi dari apa yang kita pikirkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.